Shalom, bertemu lagi dengan saya Narmar Dewi Santoto dengan NIM 10120210057. Kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modalitas dalam gaya belajar. Langsung saja saya mulai. Setiap anak yang dilahirkan memiliki karakteristik kemampuan otak yang berbeda-beda dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi. Belajar merupakan aktivitas mental yang melibatkan kemampuan otak dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan. Nah, tentu saja bahwa belajar bukanlah hanya kegiatan menghafal, namun banyak hal yang akan hilang yang bersifat tidak permanen dalam beberapa jam. Untuk mengingat apa yang telah diajarkan, peserta didik harus mengelola informasi dan memahaminya. Nah, salah satu karakteristik belajar yang berkaitan dengan menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi tersebut adalah gaya belajar peserta didik. Gaya belajar yang sangat penting. Selama pelajaran, peserta didik tersebut suka menulis apa yang dikatakan pendidik atau guru atau dosen. Peserta didik visual ini berbeda dengan peserta didik auditori yang mengandalkan kemampuan untuk mendengar. Lebih suka belajar dengan cara terlibat langsung. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa karakteristik gaya belajar yang dimiliki peserta didik merupakan salah satu modalitas yang berpengaruh dalam pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasinya. Hal yang serupa bila mahasiswa tersebut mengetahui karakteristik gaya belajarnya sendiri, maka mahasiswa akan lebih mudah memotivasi dirinya dalam pembelajaran. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata penglihatan visual. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada peragaan media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya dengan langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual terus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Ada beberapa ciri modalitas belajar visual, yaitu sebagai berikut. Agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, membaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai melihat kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Gaya belajar auditorial ialah siswa yang bertipe auditori yang mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperlihatkan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara atau pitch atau tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim. Anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperti biasanya
dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Ada beberapa ciri modalitas belajar auditorial ialah sebagai berikut. Saat bekerja, ia suka bicara kepada diri sendiri. Penampilan rapi, mudah terganggu oleh keributan, dan dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Menggerakkan bibir mereka, mengungkapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia berbicara yang fasih, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Lebih suka garuan lisan daripada membaca komik. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Berbicara dalam iram yang terpola. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. Gaya belajar kinestetik merupakan suatu gaya belajar di mana masih dapat ditangkap melalui sentuhan atau gerakan. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya tidak bisa berdiam diri karena mereka cenderung akan banyak bergerak karena mereka belajar dengan melibatkan kemampuan fisik, yaitu dengan gerakan dan sentuhan. Anak-anak kinestetik cenderung suka menjelajah ketika mempelajari sesuatu, sehingga mereka tidak akan terlalu lama bertahan di ruang kelas karena mereka lebih suka bergerak ketika mempelajari sesuatu atau konsep baru. Oleh karena itu, sikapnya yang suka bergerak dan biasanya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik sangat mempunyai pelajaran dengan olah tubuh. Adapun beberapa pelajaran yang berhubungan dengan olahraga, seni peran, seni tari, seni rupa, seni musik, dan melakukan eksperimen. Ada pula beberapa ciri gaya belajar kinestetik. Menyenangi belajar dengan metode praktik, kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat gerakan dengan cara berjalan atau melihat. Demikian materi pembelajaran yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.